Maka kalaulah sengsara di dunia saja sampai sebegitu pedihnya, lalu bagaimana ketika sengsara di akhirat kelak? Maka alhamdulillah ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, Allah akan mengangkat kesengsaraan kita di akhirat diganti dengan di dunia. Pak Fikri, ada nggak pilihan yang enak? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, ini tipe golongan ketiga, ya. Tipe golongan ketiga. Bisa jadi, Bapak Ibu, jelas kita tidak menjadi orang yang pertama, insya Allah ya. Kita tidak menjadi golongan orang yang pertama. Tapi selama ini kita menjadi golongan orang kedua. Sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Pertanyaan saya sekarang, Anda mau nggak mendapatkan cintanya Allah? Ya, ketika Anda betul-betul mendapatkan cintanya Allah 100%, maka Anda akan mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang kedua, Bapak Ibu, dapat juga cintanya Allah, tapi nggak 100%. Ya, dapat juga cintanya Allah tapi nggak 100%, ya. Karena ya di dunia masih dikasih persoalan sama Allah, kan dibalas ya kesalahannya, ya. Maka yuk kita menjadi golongan orang yang ketiga. Nah, tipe ketiga ini adalah orang-orang yang hati-hati terhadap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki satu sama terhubung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu besar kepada kita semua, sehingga Allah pada kesempatan kali ini Allah kembali mempertemukan kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan para pengikut yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan Anda semua selalu mendapatkan kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama saya Fikri Hamdi. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang sudah ada 249 yang hadir. Gimana? Sudah hadir sekitar 257 ya sekarang ya. Saya sapa-sapa dulu ya. Assalamualaikum dari Jambi. Waalaikumsalam, Masya Allah, dari Jambi ya. Kemudian ada lagi juga yang dari Serang, Banten hadir, siap kosongkan gelas. Alhamdulillah. Bangkalan, Madura hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung hadir ya. Kemudian dari mana lagi? Ada dari Bima NTB ya. Waalaikumsalam. Kemudian dari Bekasi. Dari Bekasi hadir, alhamdulillah, waalaikumsalam. Kemudian dari Pekanbaru Riau hadir. Kemudian dari Bogor hadir juga ya. Mana nih? Nah, dari Bogor hadir ya. Kemudian dari Palembang juga hadir. Masya Allah. Dari Pangkep ya. Dari seluruh penjuru Nusantara ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, barakallah. Kemudian dari Kalimantan Timur juga ada. Kemudian dari Banjarnegara juga ada. Kemudian dari Tangerang juga ada. Kemudian Pekanbaru juga hadir. Kemudian Riau ada juga. Malang hadir. Masya Allah. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Mamuju hadir. Jogja hadir. Pekanbaru hadir. Tarakan hadir. Sidoarjo hadir. Cikarang hadir. Allah ya. Wah, tentunya masih banyak banget Bapak Ibu yang tidak bisa saya tampilkan komennya semua satu persatu ya. Dan dari mana-mana ya. Pastinya Anda semua selalu semangat untuk menanti belajar di Mutlak. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mendapatkan sebentar ya. Bagaimana caranya mendapatkan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan. Artinya sekarang kita bisa meraih cinta Allah ya. Masya Allah, ini juga dari Malaysia juga hadir juga nih ya. Mana tuh tadi? Malaysia. Saya berjaya Pak Fikri. Malaysia, apa kabar? Apa kabar iman kita? Apa kabar? Alhamdulillah dahsyat ya. Mudah-mudahan selalu iman kita selalu dahsyat Bapak Ibu. Jadi gimana Bapak Ibu ya, ada banyak sekali yang Anda dapatkan ya. Tentu saja ada banyak sekali yang Anda dapatkan selama sebentar, saya mau bagikan ke grup dulu ya. Di kajian online, kemudian ya, oke. Kemudian iya. Oke. Tulis postingan,
posting. Oke. Supaya follower saya di Facebook juga ikut ngeliat juga ya. Oke, Bapak Ibu ya. Gimana nih sebelumnya untuk materi sebelumnya ya, dahsyat banget ya tentang bagaimana caranya supaya Anda ya di materi pertama ya, dulu saya buka dulu ya. Ini ada yang baru datang nggak ya? Mungkin ada yang baru hadir ya. Mungkin ada yang baru hadir juga ya. Di materi pertama kita berbicara tentang amal soleh ya. Kemudian maka Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan materi-materi sebelumnya tentang itu semua tadi dengan bagaimana caranya sekarang kita bisa meraih cinta Allah di wow, ini juga ada yang dari Jeddah nih. Mana tuh tadi Jeddah tuh? Ada yang dari Jeddah hadir ya. Taiwan hadir, Jeddah hadir, Taiwan hadir. Allahu Akbar. Ya, Kuala Lumpur. Oke, Bapak Ibu ya, Masya Allah. Berapa negara sudah kita ini ya? Kayaknya dari seluruh negara kayaknya ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu ya, kita akan belajar untuk bagaimana caranya kita meraih cinta Allah di wujudnya. Siapkan gelas kosong Anda ya, siapkan gelas kosong Anda untuk betul-betul mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita mulai Bapak Ibu kajian kita ya dengan mengucapkan kalimat basmalah ya. Semoga dengan mengucapkan kalimat basmalah ini menambah keberkahan kepada kita semua. Dengan mengucapkan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kirimkan juga Al-Fatihah ya untuk kita semua, untuk pasangan-pasangan kita, untuk anak-anak kita, untuk kedua orang tua kita, kemudian untuk para keluarga kita, guru-guru kita, para ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita. Semoga semuanya selalu dalam keberkahan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah dalam jalan kebaikan. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, mari kita akan belajar ya. Kita akan belajar tentang meraih cinta Allah. Oke Bapak Ibu ya, dan kita akan belajar ya. Kalau misalkan ada yang nggak ada suaranya, keluar dulu, terus masuk lagi ya. Keluar dulu dari live, kemudian masuk lagi. Insya Allah ada ya, Insya Allah ada. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke materi saya, yaitu tentang meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau meraih cinta Allah? Katakan saya. Yang mau meraih cinta Allah, katakan saya. Ya, oke ya. Saya doakan Bapak Ibu, Anda yang mengatakan saya ya, yang bahkan menuliskan di kolom komentar, insya Allah Anda akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai ya bersama saya Fikri Hamdi, seorang trainer magnet, salah satu dari trainer magnet rezeki yang insya Allah akan menemani Anda ya. Insya Allah akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan untuk kita belajar tentang suatu konsep, yaitu bagaimana caranya meraih cinta Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu adalah suatu tanda ya, adalah suatu tanda cinta Allah buat kita ya. Allah tuh sayang sama kita Bapak Ibu. Ya Allah sayang sama Anda semua. Allah cinta sama Anda semua. Apa buktinya? Buktinya adalah datangnya Ramadan buat kita, dan Anda waktunya disampaikan kepada bulan Ramadan ya. Ada begitu banyak orang ya, ada begitu banyak manusia, orang muslim ya, yang ingin sekali rasanya untuk hadir kembali di bulan Ramadan ya. Ingin sekali hadir di bulan Ramadan, tapi kemudian usianya tidak disampaikan oleh Allah. Ada yang malamnya sudah tarawih ya, malamnya sudah tarawih tapi asarnya sudah dipanggil sama Allah. Bahkan siangnya ya, zuhur sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ya, beruntunglah kita bahwa kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, bahkan sampai hari ke-8. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai di hari ke-30 ya, 29 atau 30. Bahkan insya Allah mudah-mudahan Allah menyempatkan kita, menyanggupkan kita untuk betul-betul kita sampai kepada Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Kalau misalkan Pak Fikri, saya mau masuk surga, tapi kayaknya ibadah saya belum cukup deh, amal saya belum cukup deh. Gimana ya caranya supaya melipat gandakan ibadah saya ya, supaya saya betul-betul pantas gitu masuk surganya Allah. Nah, caranya kita untuk pantas masuk surganya Allah Bapak Ibu ya, caranya adalah meningkatkan ibadah-ibadah kita. Nah, salah satunya melipat gandakan di bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan lagi ada pelipat gandaan lagi, yaitu di mana? Di malam Lailatul Qadar ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka mudah-mudahan Allah akan menyampaikan kita kepada kepada malam Lailatul Qadar. Nah,
Tadi saya katakan bahwa Ramadan ini adalah bukti cinta Allah kepada kita. Ya, bukti cinta Allah kepada Anda semua Bapak Ibu. Allah tuh cinta banget sama Anda tuh. Ya, Allah tuh cinta ya. Sama seperti yang sebelumnya saya katakan ya, bahwa cintanya Allah itu melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Ya, cinta Allah kepada hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya sendiri. Bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya sendiri? Tidak ada seorang ibu yang tega untuk melemparkan anaknya, ya, melemparkan anaknya ke dalam api yang membara. Tidak ada, ya. Tidak ada seorang ibu yang tega seperti itu. Maka, kalau saja seorang ibu, tidak ada satupun ibu yang tega untuk melemparkan anaknya sendiri ke dalam api yang berkobar, maka begitu cintanya Allah kepada kita, jauh melebihi itu. Ya, jauh melebihi itu. Allah tuh nggak mau kita masuk neraka sebenarnya Bapak Ibu. Ya, sebenarnya Allah nggak mau kita tuh masuk neraka. Makanya Allah menghadirkan bulan Ramadan buat kita. Ya, bersyukurlah kita Bapak Ibu ya. Makanya sekarang yuk kita ucapkan sama-sama alhamdulillah ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami bulan suci Ramadan. Semoga dengan bulan ini Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Ya, yuk sama-sama ikuti ya. Ikuti perkataan saya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci ini Engkau menghadirkan ampunan terbaik untuk kami semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Kita tadi sudah bersyukur ya. Tentu saja Anda sudah bersyukur sebelumnya, tapi kita tingkatkan lagi rasa kesyukuran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu, sekarang bagaimana caranya? Pak Fikri, Allah udah cinta dong berarti sama saya ketika saya sudah sampai kepada bulan Ramadan. Iya, udah cinta, tapi nggak cukup di situ, ya, nggak cukup di situ. Jangan sampai Allah cinta sama Anda, tapi Anda nggak cinta sama Allah, ya. Wah, ini durhaka kita sama Allah, ya. Jadi jangan sampai rasa cinta kita kepada Allah tidak sebesar Allah mencintai kita, ya. Allah tuh nggak mau kita masuk dalam api neraka. Lalu kalau misalkan kita di ujung-ujungnya nanti masuk neraka, ya, itu bukan karena Allah yang nggak cinta sama kita, tapi karena kita yang tidak cinta kepada diri kita sendiri. Ya. Maka Bapak Ibu, meraih cinta Allah dengan cara mencintainya terlebih dahulu. Betul, ketika datangnya bulan Ramadan adalah tanda cinta Allah kepada Anda, kepada kita semua. Tapi tentu saja kita harus membalas Bapak Ibu ya. Ketika kita membalas, maka Allah akan lebih mencintai kita. Maka meraih cinta Allah itu kita harus cinta terlebih dahulu kepadanya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa cinta kepada Allah ya? Bagaimana caranya ya? Caranya adalah dalam surat Ali Imran ya. Dalam surat Ali Imran ayat 31 ya, dikatakanlah ini jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad ya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Ya, ikutilah aku ya, Muhammad. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi bagaimana caranya kita mencintai Allah ya? Maka kita mencintai Nabi Muhammad. Nah, unik Bapak Ibu ya. Unik perkara mencintai Allah sama mencintai Nabi Muhammad tuh unik ya. Ketika kita ingin mencintai manusia, ya ketika kita ingin mencintai pasangan kita misalkan atau anak kita misalkan, kita baru bisa mencintai kalau wujudnya ada gitu, ya kan? Kita tuh bingung gitu, gimana caranya saya mencintai seseorang yang gak ada gitu. Itu kalau manusia, tapi inilah Allah, inilah Nabi Muhammad. Unik Bapak Ibu. Kita bisa mencintai mereka ya, kita bisa mencintai Allah dan Nabi Muhammad tanpa kita pernah bertemu langsung kepadanya. Ya, tanpa kita bertemu langsung kepadanya. Tapi kemudian ketika kita berdoa, ya Allah, pertemukan aku kepada Nabi Muhammad ya Allah. Aku sangat rindu ya Allah. Aku rindu dengan Nabimu ya Allah. Aku rindu dengan Muhammad ya Allah. Maka itu tiba-tiba tak terasa ya, tak terasa itu netes saja gitu. Air mata tuh netes saja. Ya, padahal kita nggak pernah melihat orangnya, ya. Kita nggak pernah melihat satu kali pun Nabi Muhammad itu seperti apa mukanya dan segala macam. Kita cuma melihat hadisnya saja, ya. Kita melihat Rasulullah itu rambutnya seperti apa, jalannya tegap, dadanya bidang, rambutnya sebahu dan segala macam, ya. Tapi kita tidak pernah melihat secara persis, ya. Tapi sekarang bagaimana caranya mencintai Nabi Muhammad, ya? Bagaimana caranya mencintai Allah? Ikuti Nabi Muhammad ya, ikuti apa yang Rasulullah katakan dan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita ya. Mau dicintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa yang mau dicintai Allah? Katakan saya.
Yang mau dia cintai Allah, katakan saya. Ya. Yang mau dicintai Allah, katakan saya. Tulis di kolom komentar. Mau dicintai Allah, ikuti ajaran Rasulullah. Ya, tulis di kolom komentar ya. Kalau mau dicintai Allah, ikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, maka ada sebentar. Ini ada yang kemudian ya. Di sini nih. Nah, kan tadi di sini, sekarang di sini ya. Nah, Pak Fikri, mungkin Anda ada yang bertanya gitu ya. Pak Fikri, kenapa ada yang bukan pengikut Muhammad ya, tapi seolah mendapatkan cinta dari Allah? Mereka kaya, ya kan? Mereka kaya, mereka punya harta kekayaan, bahkan sekarang orang-orang terkaya di dunia, orang-orang yang bukan pengikut Muhammad ya, bukan pengikut Rasulullah. Kok ya bisa gitu? Kenapa yang bukan pengikut Nabi Muhammad seolah mendapatkan cinta dari Allah? Hidupnya bergelimang harta, penuh dengan kemudahan, penuh dengan kenikmatan. Loh, kok kayak dicinta ya? Saya, Pak Fikri, saya muslim loh. Saya muslim, saya percaya sama Allah, saya percaya sama Nabi Muhammad. Kok ya saya nggak seberuntung mereka? Nah, pahami dulu ilmunya, Bapak Ibu ya. Pahami terlebih dahulu ilmunya. Itu berbeda ilmunya. Ya, Anda mesti pahami bahwa berbeda ilmunya ya. Dalam magnet rezeki kan ada 101 jurus ya Bapak Ibu ya. Magnet rezeki ada 101 jurus. Nah, di salah satu jurusnya ada namanya jurus lain ladang, lain ilalang. Nah, lain ladang, lain ilalang inilah yang akan membuat Anda memahami, oh emang ilmunya berbeda. Sekarang kita akan masuk ya. Lain ladang, lain ilalang. Kenapa orang yang tidak kenal sama Allah itu dikasih rezeki berlimpah? Ya kan, harta mereka banyak kan, mereka kaya, wah makmur deh pokoknya sekarang tuh ya. Justru kita yang nggak makmur, kita malah diperbudak sama orang-orang yang tidak kenal sama Allah ya. Nah, beda ilmu antara orang yang kenal Allah dan yang tidak kenal sama Allah ya. Dalam kurung yang muslim dan yang kafir ya, yang tidak kenal sama Allah, yang muslim dan yang di luar muslim. Beda ilmunya Bapak Ibu ya, beda sama sekali ilmunya. Kita lihat yang di sini. Orang yang tidak kenal Allah itu sepanjang hidupnya itu berbuat zalim kepada Allah, berbuat zalim sama Allah ya. Gimana berbuat zalimnya? Ya tidak menyembahnya ya kan, tidak menyembah Allah, kemudian nggak percaya sama Allah bahwa Allah adalah Tuhannya ya kan. Jadi sepanjang hidup mereka berbuat zalim kepada Allah. Tapi sepanjang hidupnya berbuat baik. Sepanjang hidupnya mereka berbuat baik ya, kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu ya, kita nggak boleh mengingkari itu. Mereka sepanjang hidup mereka itu berbuat baik. Contoh, laptop yang saya pakai itu buatan mereka ya. Kemudian motor yang kita pakai buatan mereka. Mobil yang kita pakai buatan mereka ya. Seiichiro Honda kan non muslim ya. Kemudian mikrofon yang saya pakai buatan mereka. Ini semua mouse ya buatan mereka. Handphone yang kita pakai buatan mereka ya. Maka hampir semua yang kita pakai sekarang itu buatan mereka Bapak Ibu. Lampu mereka yang ciptakan. Walaupun tentu saja Anda mesti paham juga, semua itu sebenarnya ada banyak sekali ilmuwan muslim ya, ilmuwan muslim yang terbang pertama kali dari kita ya, orang muslim. Ahli matematika orang muslim. Kemudian yang bikin kacamata pertama kali orang muslim. Kemudian yang bikin robot pertama kali orang muslim ya. Kemudian yang bikin perguruan tinggi modern pertama kali, Fatimah Al-Fihri itu orang muslim ya. Yang bikin kacamata kalau nggak salah namanya tuh Ibnu Al-Haytham ya. Kemudian yang terbang pertama kali Abbas Ibnu Firnas. Jadi banyak sekali ilmuwan kita di zaman dulu yang muslim, tapi sekarang waduh Bapak Ibu ya, yang menguasai adalah ya mereka semua. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri ini. Kita tidak bisa memungkiri ini bahwa sepanjang hidup mereka itu mereka berbuat baik. Mereka bikin handphone, mereka berbuat baik. Mereka bikin laptop, mereka berbuat baik. Ya, maka Allah Maha membalas. Allah Maha membalas gitu ya. Begitu juga dengan ilmu orang yang kenal sama Allah ya. Untuk ilmu yang orang yang kenal sama Allah sepanjang hidupnya berbakti sama Allah. Sepanjang hidupnya berbakti sama Allah ya. Kita betul-betul taat sama Allah, cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Walaupun kadang ibadah kita nggak serius. Allahu Akbar, di pikiran tadi uang 10.000. Kemana nih kembalian? Ya kita ya itulah kita ya. Tapi sepanjang hidup kita itu berbakti kepada Allah, sepanjang hidup kita. Tapi sepanjang hidup kita juga berbuat kesalahan ya. Sepanjang hidup kita berbuat kesalahan kita apa ya? Banyak. Gosip ya, gibah, menghakimi orang lain ya. Kemudian
bikin dosa, bikin maksiat, bohong, khianat, ya, dan segala macam, dusta, ya. Kemudian egois, merasa mau menang sendiri, ya, kemudian mementingkan diri sendiri daripada orang lain dan segala macam. Ya, maka sepanjang hidup kita itu berbuat kesalahan. Jadi berbeda ilmunya ya. Jadi Anda memang nggak bisa disamain ilmu kita sama ilmu mereka, ya. Ilmu kita di hadapan Allah sama ilmu mereka di hadapan Allah. Maka Allah Maha membalas semua perbuatan hambanya. Yang ini semua Bapak Ibu, ini bakalan dibalas nih, ya. Sepanjang hidupnya berbuat zalim kepada Allah dan sepanjang hidupnya berbuat baik akan dibalas. Sebaliknya ini juga akan dibalas. Allah Maha membalas, ya. Allah Maha membalas. Nah, untuk orang yang kenal Allah, ya, bagaimana balasannya? Untuk orang yang kenal sama Allah, Allah ingin kita masuk surga tanpa dosa. Allah ingin kita masuk surga tanpa dosa. Bagaimana caranya kita bisa bebas dari dosa? Nah, kemarin kita udah bahas nih, ya. Kita udah bahas, ini tulisannya kekecilan kali ya. Tulisannya kecil nggak sih? Oh, kecil banget ya. Tunggu sebentar, saya tak gedein dulu ya. Saya kasih gede dulu, saya kasih besar. Nah, kelihatan ya? Ya nambah dikit lah ya. Oke, dalam surat Nuh ayat 10 sampai 13, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mohon ampun kamu kepadaku, ya, di ayat 10, mohon ampun kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan buka perisai. Kemudian yursilis sama alaikum midror. Anda udah dapat ya ayat ini sebelumnya ya. Waktu saya ngisi di hari ketiga juga ya. Waktu saya ngisi di hari ketiga juga saya udah sebutkan ayat ini ya. Jadi ya ngulang dikit lah, nggak apa-apa ya. Karena siapa tahu di sini ada yang belum ikutan juga kemarin ya, barusan pertama kali datang nih ya. Jadi ketika kita mau mendapatkan ampunan dari Allah, buka perisai, Allah ampuni dosa-dosa kita, kemudian turun hujan. Turun hujan adalah keberkahan ya, berupa apa? Harta yang banyak, anak-anak, kebun-kebun dan sungai-sungai. Kebun yang selalu panen tanpa kita merawatnya. Kenapa? Karena Allah yang merawat dengan sungai di bawahnya. Ya, artinya Bapak Ibu, Allah itu pengen balas, ya. Allah itu pengen balas, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kan ilmunya kita, ilmunya Allah, orang yang kenal sama Allah adalah sepanjang hidupnya berbakti kepada Allah, ya kan? Itu jelas. Maka di akhirat akan mendapatkan surga, insya Allah. Di akhirat akan mendapatkan surga, balasan untuk orang-orang yang berbakti kepada Allah. Tapi sepanjang hidup kita juga kita berbuat kesalahan. Sepanjang hidup kita berbuat kesalahan, maka Allah Maha membalas. Allah Maha membalas kesalahan-kesalahan kita. Tapi dibalas di mana? Di dunia. Kita jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai ya, jangan sampai Allah balasnya di akhirat. Nggak mau saya. Kalau dibalas di akhirat Bapak Ibu, neraka, nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain, cuma neraka. Nggak mau saya. Jangan Bapak Ibu ya, jangan dibalas di akhirat deh. Nggak mau ya, balasnya di dunia aja ya. Balas di dunia dengan apa? Ya itu dia, dengan persoalan-persoalan kita. Itu balasan Allah ya. Balasan Allah terhadap kesalahan-kesalahan kita adalah dengan berbagai macam persoalan-persoalan kita. Maka kuat Bapak Ibu ya. Kuat. Ketika Anda punya persoalan, Anda mestinya bersyukur. Allah balas kesalahan Anda di dunia, bukan di akhirat. Oh, bayangkan Bapak Ibu kalau di akhirat nggak ada waktu taubat, nggak bisa mengulang kesalahan. Ya, kita nggak bisa minta bantuan orang lain ya. Kalau di sini ada persoalan, kita bisa minta bantuan orang lain. Kita bisa minta bantuan suami, istri ya, berbagi beban ya. Tapi kalau misalkan di akhirat udah nggak bisa ya. Semua beban itu tanggung jawab kita masing-masing. Maka bersyukurlah ketika di dunia memiliki persoalan. Hati-hati, justru yang hati-hati ketika orang yang nggak berbakti sama Allah tapi dikasih nikmat. Ini mesti hati-hati. Ya, sudahlah nggak sholat tapi nggak dapat persoalan juga, ini mesti hati-hati. Bisa jadi orang-orang seperti ini kesalahannya dibalas di akhirat karena Allah Maha membalas ya. Nah sekarang Bapak Ibu, Allah membalas kesalahan kita. Ketika di sini ada yang datang dengan begitu banyak persoalan ya, ada yang amanah tidak terbalas-balaskan, piutang tidak dibayar sama orang ya, kemudian apalagi ada punya konflik sama keluarganya, sama suami, sama istri, sama orang tua, kemudian anak nggak baik, kemudian suami tidak baik ya, dan segala macam. Maka itu semua adalah balasan terhadap kesalahan kita di dunia dan Allah membalas di dunia.
Nah, tapi Allah punya solusi. Allah punya solusi. Ya, solusinya apa? Di ayat 10 minta ampun sama Allah supaya dosa-dosa kita dilepas gitu ya. Perisai kita dibuka. Ketika perisai kita dibuka, insya Allah Allah akan mengangkat semua persoalan-persoalan kita. Anda masih ingat nggak dalam surat At-Talaq ayat 2-3? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Jadi Allah kasih solusi, cuma tergantung kitanya mau nggak dapat solusinya ya. Jangan ngarepin solusi datang ya. Kita yang minta solusi sama Allah dengan cara apa? Takwa. Nah, sedangkan di bulan Ramadan ini bulan untuk mencapai ketakwaan ya, la'allakum tattaqun. Nah, ini ilmunya ya. Ini ilmu untuk orang-orang yang kenal sama Allah. Allah pengen balas semua kesalahan-kesalahannya di dunia sehingga di akhirat tidak lagi ada kesalahan dan Allah hanya akan memberikan nikmat kepada kita. Insya Allah ya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang nggak kenal sama Allah ya. Orang-orang yang nggak kenal sama Allah itu mereka hanya menginginkan dunia. Allah kasih ya, mereka hanya menginginkan dunia ya. Mereka bahkan dari mereka Bapak Ibu ada banyak dari mereka yang kepercayaannya mereka nggak percaya adanya dunia akhirat, bahkan ya tidak percaya ada dunia akhirat. Jadi mereka hanya menginginkan kehidupan dunia, maka Allah balas, Allah berikan berikan sebagai balasan kebaikan yang mereka lakukan tapi di dunia aja. Di akhirat nggak ada kompromi ya, di akhirat tidak ada kompromi ya, tapi langsung ya masuk neraka ya. Nah, makanya ilmunya berbeda. Jangan ngebanding-bandingin antara kita dengan orang-orang di luar sana, orang yang nggak kenal sama Allah ya. Ilmunya berbeda. Kebaikan mereka dibalas di dunia, di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang akan Allah balas, sehingga mereka nggak akan bisa bilang begini, ya Allah, ya Allah, saya dulu telah berbuat baik semasa di dunia, tapi kenapa sekarang di akhirat engkau masukkan saya ke neraka? Ya Allah bilang, kan saya udah kasih. Saya kan udah kasih kamu kekayaan di dunia. Saya udah kasih kamu kekuasaan. Kamu bisa bikin mobil, kamu bisa bikin motor, kamu bisa bikin pesawat. Aku kasih. Sekarang aku udah nggak punya utang lagi, gitu ya. Jadi Allah udah nggak punya utang lagi sama mereka. Berbeda ilmunya dengan kita. Kita makanya cinta banget Allah sama kita tuh, Bapak Ibu ya. Cinta banget Allah sama kita tuh ya. Allah nggak mau kita masuk ke dalam api neraka. Maka kebaikan kita di masa di dunia ini Allah balas di mana? Di akhirat. Sedangkan kesalahan kita dibalasnya di mana? Di dunia. Ya, nah itu ilmunya ya, berbeda ilmunya ya. Maka bersyukur Bapak Ibu ya, bersyukur ketika Anda sudah mengucapkan syahadat ya. Maka ada 3 golongan manusia ya, ada 3 golongan manusia. Yang pertama ya, kita menginginkan kehidupan dunia dan akhirat. Semua kita ya, semua kita menginginkan kehidupan dunia dan akhirat. Maka ada 3 golongan manusia. Yang pertama Bapak Ibu itu bahagia di dunia, sengsara di akhirat ya. Mau nggak nih? Mau nggak? Mau nggak? Bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Siapa itu ya? Orang-orang yang bahagia di dunia adalah orang-orang yang tidak kenal sama Allah ya, tapi mereka di akhiratnya nanti mereka sengsara di akhirat. Ya. Jadi mereka bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Allah dan mereka tidak menyembah Allah ya. Itu golongan ya. Tentu saja kepercayaan mereka beda ya. Tentu saja kepercayaan mereka beda. Mereka pasti akan menyangkal ini gitu ya. Nah, tapi kan ini kepercayaan kita ya. Ini kepercayaan kita bahwa kita bukan golongan orang-orang yang pertama ya. Bukan orang-orang yang bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Itu golongan yang pertama ya. Jadi golongan pertama adalah golongan orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Nah, golongan orang-orang yang kenal sama Allah ada di golongan kedua dan ketiga ya. Golongan kedua sengsara di dunia dan bahagia di akhirat. Mau nggak? Pak Fikri, saya oke dah. Saya oke dah kalau misalkan saya sengsara di dunia, yang penting saya bahagia di akhirat. Yakin? Yakin gak nih? Uang azab di dunia saja kita nggak sanggup, apalagi di akhirat ya. Ada banyak Bapak Ibu orang-orang yang nggak sanggup dengan azab di dunia, ya. Dengan kehilangan orang, ya, dengan kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan jabatan, bahkan sampai ada yang gila, bahkan sampai bunuh diri, ya. Maka, kalaulah sengsara di dunia saja sampai sebegitu pedihnya, lalu bagaimana ketika sengsara di akhirat kelak? Maka alhamdulillah ketika kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, Allah akan mengangkat kesengsaraan kita di akhirat diganti dengan di dunia. Pak Fikri, ada nggak pilihan yang enak? Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Nah, ini tipe golongan ketiga, ya.
tipe golongan ketiga. Bisa jadi Bapak Ibu, jelas kita tidak menjadi orang yang pertama, insya Allah ya, kita tidak menjadi golongan orang yang pertama. Tapi selama ini kita menjadi golongan orang kedua. Sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Pertanyaan saya sekarang, Anda mau nggak mendapatkan cintanya Allah? Ya, ketika Anda betul-betul mendapatkan cintanya Allah 100%, maka Anda akan mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang kedua Bapak Ibu, dapat juga cintanya Allah, tapi nggak 100%. Ya, dapat juga cintanya Allah, tapi nggak 100%. Ya, karena ya di dunia masih dikasih persoalan sama Allah, kan dibalas ya kesalahannya. Ya, maka yuk kita menjadi golongan orang yang ketiga. Nah, tipe ketiga ini adalah orang-orang yang hati-hati terhadap dosa. Itu dia. Ya, inilah tipe orang yang ketiga Bapak Ibu, yang selalu hati-hati terhadap dosa yang dia lakukan. Ya, maka Anda mesti memahami konsep perisai rezeki. Nah, waktu yang kemarin datang, ya, waktu kemarin datang Bapak Ibu, ya, waktu kemarin yang hadir, ya, di materi ketiga, ya, materi ketiga saya, ya, di keutamaan taubat, Anda paham ya bahwa ternyata semua dosa itu hanya 3 hal penyebabnya. Kenapa dosa itu bisa ada? Ya, cuma 3, ya, cuma 3 penyebab kenapa dosa itu ada. Nah, yang masih ingat tolong tuliskan di kolom komentar ya. Yang masih ingat ya, yang masih ingat apa 3 penyebab dosa itu apa ya? Sehingga kita punya dosa, 3 penyebab dosa itu apa? Tuliskan di kolom komentar ya. Nanti saya lihat jawaban Anda ya. Ya, tulis ya semua di kolom komentar. Yang ingat ya. Maka mau nggak menjadi tipe orang ketiga? Kalau mau ya, jadilah orang-orang yang selalu hati-hati terhadap dosa ya. Nah, maka kenapa ada pengikut Nabi? Nah, tapi Pak Fikri, ya, kenapa ada pengikut Nabi Muslim jarang ibadah tapi hidupnya nikmat, gitu ya? Kenapa ada pengikut Nabi Muslim, ya, Muslim jarang ibadah tapi kok hidupnya nikmat? Nah, mesti hati-hati Bapak Ibu, ya. Bedakan antara nikmat dengan istidraj, ya. Bedakan nikmat dan istidraj. Nikmat itu ya nikmat ketika Anda mendapatkan suatu nikmat yang didahului oleh ketaatan. Ya, Anda mendapatkan nih nikmat nih, ya, mendapatkan keajaiban rezeki. Tapi keajaiban rezeki itu Anda dapatkan setelah Anda melakukan ketaatan. Tapi kalau istidraj itu Anda mendapatkan kenikmatan didahului oleh kelalaian. Mesti hati-hati ya, mesti hati-hati. Mereka itu mendapatkan kenikmatan didahului oleh kelalaian. Mereka bikin dosa lagi, Allah kasih rezeki. Mereka bikin dosa lagi, Allah kasih lagi rezeki. Bikin dosa lagi, Allah kasih rezeki. Tambah dosa lagi, Allah kasih rezeki. Makin banyak dosa, Allah kasih rezeki. Terus sampai di atas, sampai dia lalai, sampai dia betul-betul hilang sama Allah, ya, betul-betul dalam pikirannya hilang sama Allah, langsung Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Pernah nggak Anda melihat orang seperti itu? Pernah nggak? Tiba-tiba habis, ya, kekayaan habis, ya, harta berlimpahnya itu habis, perusahaannya tiba-tiba bangkrut dan segala macam. Ya, itu ciri-cirinya. Orang yang nggak sholat, orang yang nggak ibadah, tapi hidupnya nikmat, tapi muslim, hati-hati istidraj. Ya, hati-hati istidraj. Itu semua untuk melalaikan Anda, ya, untuk melalaikan Anda. Semakin lalai sama Anda sama Allah, makin nanti ketika Anda sudah di atas, Anda dijatuhkan sejatuh-jatuhnya sampai nggak punya apapun sama sekali dalam kehidupan Anda. Itu kalau dijatuhkannya di dunia. Itu kalau dijatuhkannya di dunia. Tapi kalau Anda dijatuhkannya di akhirat, maka Anda akan menjadi golongan orang-orang yang pertama. Ya. Ketika Anda dijatuhkannya sama Allah, ya, naik, lalai nih, lalai nggak ibadah gitu ya, naik gitu ya, rezekinya tiba-tiba meninggal di sini. Maka golongan orang pertama inilah yang dia akan menjadi orang golongan pertama. Maka kita udah nggak mau tuh, ya, makanya kita udah nggak usah ngeliat orang lain, ya Bapak Ibu, ya, kita nggak usah ngeliat orang lain, kok enaknya dia begitu, kok enaknya dia begini, ilmunya beda, ya, ilmunya beda, ya. Nah, sekarang kita udah punya ilmu nih, ya, maka yuk kita fokus kepada ilmu kita saja. Nah, ini ada yang jawab nih, pikiran, perasaan, spiritual yang tidak positif. Oke, ya, penyebab dosa, pikiran, perasaan, spiritual. Nah, ini kurang komplit nih, pikiran, perasaan, spiritual yang apa, ya. Kemudian, ya, Masya Allah, aduh, senangnya saya sama Anda Bapak Ibu, ya, senang saya, Anda tuh pembelajar semua, ya. Masih ingat semua loh, ya, pikiran, perasaan, spiritual, ya. Kemudian ini juga pikiran, perasaan, dan spiritual, ya, cuma kurang lengkap aja, ya. Pikiran, perasaan, dan spiritual yang tidak positif. Ini juga benar, ya. Kemudian dosa terlahir dari pikiran, perasaan, dan spiritual yang tidak positif. Aduh, makasih banyak Bapak Ibu, ya. Seneng saya sama Anda nih. Wah, keren banget semuanya, ya. Masih inget loh, 5 hari yang lalu padahal materinya. Oke, Bapak Ibu, ya, mantap, ya, mantap sekali. Alhamdulillah. Keren, ya. Anda masih ingat semuanya, ya. Maka hati-hati terhadap pikiran kita, perasaan kita, dan niat kita, ya. Kalau mau hati-hati terhadap dosa,
Ketika pikirannya tidak positif, perasaannya tidak positif, dan motivasinya tidak positif, maka Anda akan terjerumus dalam dosa. Mau hidup menjauhi dosa, maka hiduplah dengan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Ya, Pak Fikri, bagaimana caranya positive thinking, feeling, dan motivation? Nah, insya Allah Bapak Ibu kita akan mendalaminya itu di camp online Magnet Rezeki. Ya, di camp online Magnet Rezeki di ini belum terbuka sih ya, pendaftarannya belum terbuka. Tapi jadi pastikan Bapak Ibu ya, niatkan dalam hati bahwa Anda harus ikut camp online Magnet Rezeki. Ketika ada pengumumannya ya, langsung daftar secepat-cepatnya. Uangnya dari mana? Urusan Allah ya. Urusan Allah. Allah akan memudahkan orang-orang yang selalu ingin belajar ilmu Allah ya. Allah akan selalu memudahkan siapapun orang-orang ya, siapapun hambanya yang ingin selalu mendekat kepada Allah ya. Bismillah ya. Oh, urusan uang mah belakangan ya. Urusan uang pendaftaran mah belakangan. Yang penting ada niat dulu untuk ikut. Siap Bapak Ibu ya? Nanti daftarnya di mana? Daftarnya di CTMR Anda masing-masing. Atau ya Anda kan masuk nih di grup pembinaan kan? Anda masuk di grup pembinaan ya. Nah, Anda daftar nanti di grup pembinaan di situ ya. Di grup pembinaan di sana. Kalau saya di grup pembinaan saya udah banyak banget yang mau daftar camp tuh. Udah 100 lebih orang ya. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk betul-betul hadir di camp online Magnet Rezeki spesial Ramadan ya. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya menjadi golongan ketiga ya? Bagaimana caranya menjadi golongan ketiga? Ada 10 cara ya. Ada 10 cara ya. Nah, ini mesti dicatat nih Bapak Ibu ya. Ini mesti dicatat nih. Baik-baik. 10 soalnya. Kalau 3 mah gampang ya. Kalau 3 tanpa dicatat pun gampang. Ini 10, catat baik-baik. Yang pertama, sholat dengan kualitas terbaik. Sholat dengan kualitas terbaik. Bagaimana kualitas terbaik? Kualitas yang betul-betul ketika Anda sholat, Anda tahu sholat itu buat apa ya. Pertama, sholat dengan kualitas mendekat kepada Allah. 2, kualitas sholat untuk melepaskan semua persoalan-persoalan kita. Ya. Yang ketiga, sholat untuk betul-betul menghapuskan semua dosa-dosa kita. Ya. Jadi betul-betul sholat itu bukan cuma kewajiban. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada nggak orang sholat seperti itu? Ada Bapak Ibu, banyak ya. Orang sholat yang kemudian cuma sholat aja gitu ya. Tentu saja, tentu saja ya. Ini juga buat jadi peringatan juga buat saya ya. Kadang kepikir juga tuh, Masya Allah. Itu makanya setiap saya mau sholat, saya doa dulu, ya Allah. Mudah-mudahan sholat saya bisa khusyuk jauh dari godaan setan. Jadi ketika Allah. Oke Bapak Ibu ya, nah itu tadi ya, 1, sholat dengan kualitas terbaik ya. Itu yang pertama. Nah Pak Fikri, saya harus mendalami lagi bagaimana caranya sholat dengan kualitas terbaik. Nah, ikut camp online Magnet Rezeki. Bismillah ya. Insya Allah Anda akan mendapatkan pencerahan di sana. Yang kedua, zikrullah ya, zikir dengan kualitas terbaik. Zikir bukan itu zikir macam apa Bapak Ibu? Zikir tuh pelan gitu. Pelan ya. Subhanallah. 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 Itu yang maksudnya zikir dengan kualitas terbaik. Paham subhanallah tuh artinya apa? Zikir alhamdulillah tuh artinya apa? Allahu Akbar tuh artinya apa? Ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu ya, insya Allah nanti Anda akan mendalaminya di camp online Magnet Rezeki ya. Zikir dengan kualitas terbaik. Zikir subhanallah intinya adalah positive thinking sebenarnya. Ya. Ini yang penting Anda catat dulu ya. Yang penting Anda catat dulu karena waktu saya kan cuma 1 jam. Otomatis nggak cukup untuk membahas semuanya ya. Apalagi 10 poin nih. Ya. Jadi ketika subhanallah itu artinya positive thinking. Alhamdulillah positive feeling. Allahu Akbar positive motivation. Maka ketika Anda paham ketiga hal ini, positive thinking, positive feeling, positive motivation, zikir Anda akan lebih khusyuk. Pak Fikri, bagaimana caranya? Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Nanti gampang di camp online Magnet Rezeki ya. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan merenungi dan memahami ayatnya ya. Jadi bukan cuma ngebacain doang Bapak Ibu ya, bukan cuma menyanyikan saja ya, tapi merenungi dan memahami semua ayat-ayatnya ya, tadabbur Al-Quran. Yang keempat, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah dengan ibadah sunnah setelah wajib. Jadi bukan cuma wajib saja ya, tapi sunnahnya juga. Maka duhanya kita ya, tahajudnya kita. Makanya alhamdulillah ketika kita di bulan Ramadan ya, tanpa
disadari kita dipaksa untuk sholat malam setiap hari, ya. Tanpa disadari kita dipaksa untuk sholat malam setiap hari. Dengan apa? Dengan tarawih itu sendiri, ya. Tarawih itu pahala sholat malam, pahala qiyamul lail, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, maka taqarrub ilallah dengan ibadah sunnah, ya, kemudian zikirnya, kemudian zikirnya, kemudian tilawahnya dan lain-lain, ya. Positive thinking, positive feeling, ya, positive motivation. Motivation. Pesan apa Bapak Ibu, ya? Yang kelima, dirikan qiyamul lail. Nah, itu tadi, ya, yang saya sudah katakan, ya. Alhamdulillah di bulan suci kali ini kita dipaksa, ya. Bukan dipaksa sih, dipacu. Kalau dipaksa kan wajib, ya. Dipacu sunnah muakkad untuk betul-betul kita melaksanakan tarawih, ya. Jadi tarawih itu adalah suatu qiyamul lail juga. Pak Fikri, boleh nggak ketika saya lakukan tarawih tapi lakukan tahajud juga nantinya setelah bangun sebelum sahur? Boleh, ya, boleh-boleh aja, ya. Malah lebih bagus lagi, ya, karena insya Allah malaikat datang di sepertiga malam terakhir. Kemudian yang keenam, mencintai Allah dengan menahan hawa nafsu. Contoh nih, ketika kita ada dorongan hawa nafsu, Anda pastinya tahu ya hawa nafsu bagaimana, ya. Hawa nafsu apapun lah, ya. Hawa nafsu pengen maksiat, hawa nafsu pengen gosip, hawa nafsu pengen maki orang, ya. Hawa nafsu pengen nyakitin orang, gitu, ya. Ketika kita menuruti hawa nafsu kita, maka artinya kita sedang mencintai diri kita melebihi cinta kepada Allah. Kita sedang mencintai kita lebih daripada Allah. Artinya kita lebih cinta daripada Allah. Cinta diri kita sendiri daripada Allah ketika kita melaksanakan menuruti hawa nafsu. Tapi ketika kita menahan hawa nafsu, maka artinya kita lebih mencintai Allah daripada diri kita sendiri. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, hawa nafsu itu enak. Ya, hawa nafsu itu enak Bapak Ibu. Semua dosa itu enak Bapak Ibu, ya. Mana ada dosa yang nggak enak? Coba sebutin sama saya, ya. Mana ada dosa yang nggak enak? Semua dosa enak Bapak Ibu. Ya, gosip, yang kalau nggak digosok nggak sip. Enak, ya. Nah, cuma justru disitulah tantangan kita, ya. Disitulah tantangan kita bagaimana caranya kita menahan hawa nafsu, betul-betul kita mementingkan Allah daripada diri kita sendiri, ya. Ketika kita mempraktekkan hawa nafsu, maka kita sedang mementingkan diri kita sendiri daripada Allah, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, bersyukur dengan segala keadaan, ya. Bersyukur dengan segala keadaan, bukan cuma syukur nikmat saja, ya, tapi syukur terhadap musibah, ya. Syukur terhadap musibah. Nah, alhamdulillah, tentang poin nomor 7 Bapak Ibu Anda sudah dapatkan ketika di hari ke-4 atau ke-5, ya, dari Coach Arif Bar, ya, dari Pak Arif Bar tentang sabar dan ganjarannya. Yang belum nonton sabar dan ganjarannya, ya, itu hari keberapa sih, ya? Hari ke-3, 4 atau 5 gitu, ya. Sabar dan ganjarannya Pak Arif Bar. Silakan nanti Anda tonton lagi videonya untuk Anda bisa bersyukur terhadap segala keadaan, termasuk ketika Anda bersyukur terhadap musibah. Oke, itu nomor 7. Nomor 8, ya, berkumpul dalam majelis ilmu, ya. Itu untuk membuat Anda bisa menjadi golongan orang yang ketiga, mendapatkan cintanya Allah 100% di dunia dan di akhirat, ya. Berkumpul dalam majelis ilmu. Makanya Bapak Ibu, ya, ketika Anda saat ini sedang bergabung di Mutiara Ramadan, tahan semangatnya sampai 17 hari, ya. Tahan semangatnya sampai 17 hari, ya, bahwa ini majelis ilmu. Dan apapun majelis ilmu di luar sana, silahkan Anda ikutin Bapak Ibu. Karena di dalam majelis ilmu, pertama, kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kedua, malaikat turun mengaminkan doa-doa kita. Yang ketiga, menjaga keimanan kita, ya. Menjaga keimanan kita. Kayu bakar Bapak Ibu. Ini ibaratnya Anda kalau masuk majelis ilmu, Anda tuh dibakar, ya. Anda tuh dibakar, gitu, ya. Anda kalau masuk majelis ilmu, Anda dibakar, gitu, ya. Terbakar, gitu kan, dengan semangat membara. Ketika Anda keluar, coba kalau batu membara, bukan batu dong, kayu bakar yang membara, yang warnanya udah merah itu, dikeluarin dari api. Apa yang terjadi? Ya padam, gitu, ya. Padam semangatnya, padam apinya, padam semangat istiqomahnya. Maka pentingnya berkumpul dalam majelis ilmu untuk apa? Untuk Allah sayang sama Anda, ya. Yang selanjutnya, 9, perbanyak istighfar dan menjauhi segala penyebab dosa, ya. Perbanyak istighfar dan menjauhi segala dosa. Yang terakhir, yang ke-10, memuliakan dan membahagiakan sesama manusia, ya. Memuliakan dan membahagiakan sesama manusia. Jangan nyakitin orang terus, jangan gosip terus, ya. Ini lidah ini harus lebih sering berzikir daripada ngomongin orang. Lidah ini harus lebih sering
istighfar daripada ngomongin orang, ya. Jadi selalu muliakan dan bahagiakan sesama manusia. Wah, kalau di sini mah nggak ada ya, nggak ada gosip kan di sini ya. Ibu-ibu di luar sana itu yang gosip, di sini mah nggak ada. Saya yakin ya. Ada berapa sekarang? 645 orang, nggak ada yang gosip. Ibu-ibu di luar ya. Insya Allah ya. Maka Bapak Ibu, inilah cara menjadi golongan ketiga ya. Cara untuk menjadi golongan ketiga supaya Anda betul-betul ya, betul-betul mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, dalam surat 77 Bapak Ibu ya, surat Qasas ayat 77 ya, dalam surat Al-Qasas ayat 77, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu ya. Jangan melupakan bahagianmu dari kenikmatan di duniawi. Jadi Bapak Ibu, Allah tuh pengen kita jadi golongan orang ketiga. Ayat ini membawa Anda ngajakin, ayo siapa yuk yang mau jadi orang ketiga yuk. Ya. Ya kayak misalkan saya dipanggil gitu, ya Fikri, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya Ning Sumarsi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, gitu ya. Jadi Anda dipanggil gitu, dan carilah pada apapun yang Allah anugerahkan di akhirat, tapi kejar yuk kenikmatan di dunia yuk. Insya Allah bisa ya. Insya Allah kita bisa menjadi orang yang golongan ketiga. Apa ciri-ciri orang-orang yang golongan ketiga? Ciri orang yang golongan ketiga adalah setelah Ramadan dihapus semua dosa dan dibukakan pintu rezeki dari arah manapun, dari arah yang tidak disangka-sangka, dan semua persoalannya diangkat sama Allah untuk mendapatkan sebuah solusi. Itu ciri-ciri orang yang golongan ketiga, insya Allah ya. Maka Bapak Ibu ya, mudah-mudahan setelah ini ya, mudah-mudahan setelah ini Anda betul-betul bisa menjadi golongan orang-orang yang ketiga. Maka yuk jadikan Ramadan kali ini menjadi wadah untuk kita bisa menjadi golongan orang yang ketiga. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Masih ada 22 hari lagi, kalau 30 hari ya. 22 hari lagi atau 21 hari lagi untuk betul-betul kita maksimalkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya ya. Nah, terakhir ya, dalam surat An-Nur ayat 55 ya. Dalam surat An-Nur ayat 55, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim ya. Dan Allah telah berjanji, lihat kalimatnya, Allah telah berjanji Bapak Ibu. Allah berjanji, ini janjinya Allah kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka itu Anda, ketika Anda beriman, Anda mengerjakan amal soleh, maka akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Siapa yang berkuasa? Anda. Fil ard, bukan fil akhirah Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita beriman dan kita beramal soleh, balasannya di dunia dulu, bukan di akhirat. Selama ini kita berpikir ya, balasannya paling nggak di akhirat gitu ya. Pahala apa sih balasannya pahala? Paling mah di akhirat. Di dunia saya nggak dapet, tetap kerja. Tidak Bapak Ibu, fil ard ya, akan menjadikan mereka semua berkuasa di muka bumi. Kalau berkuasa, maka kita punya kemakmuran, kita punya kesejahteraan, kita punya kekayaan. Apalagi yang Anda mau? Ya, rumah, mobil, tanah, villa, dan segala macam Anda akan bisa mendapatkannya ya. Anda akan bisa mendapatkannya kalau beriman dan beramal soleh. Pak Fikri, seberkuasa apa orang itu? Ya, kalau saya beriman dan beramal soleh, seberkuasa apa saya? Sekaya apa saya yang akan Allah berikan kepada saya? Lihat ayat selanjutnya. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Ya, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Siapa orang sebelum kita berkuasa? Ya, Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Bagaimana kekayaan Nabi dan para sahabat? Aduh, Bapak Ibu, jangankan Nabi ya. Kita lihat dulu deh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kekayaannya Umar bin Khattab? 233 miliar sebulan. Rupiah. 233 miliar rupiah sebulan penghasilannya. 233 miliar Bapak Ibu, ya. Beda tipis sama kita. 2.300.000. 2.300.000. 233 miliar. Artinya Pak Fikri, takaran rezeki saya berapa? Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Takaran rezeki Anda seperti orang sebelum Anda, seperti orang berkuasa sebelum Anda. Siapa? Ya lihatlah Umar bin Khattab.
Mau lagi, Utsman bin Affan. Bagaimana kekayaan Utsman bin Affan? Dia punya ladang pertanian sepanjang ratusan kilometer. Punya ladang pertanian Bapak Ibu ya, sepanjang ratusan kilometer. Anda bayangin deh. Seandainya, sekarang kan ladang kelapa sawit yang lagi tren ya. Seandainya ada orang ya yang punya ladang kelapa sawit berjejer ya, berjejer dari Jakarta sampai Bandung, atau dari Samarinda sampai Balikpapan, atau dari Makassar sampai Parepare, atau dari Lampung sampai Palembang, atau dari Kuala Lumpur sampai Melaka. Nah, sekaya apa itu orang? Itulah kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Belum selesai di situ Bapak Ibu ya. Rekening tertua di dunia saat ini atas nama Utsman bin Affan di salah satu bank di Saudi Arabia, orang yang udah meninggal 1400 tahun yang lalu tapi rekeningnya masih hidup Bapak Ibu. Beda tipis sama kita. Kita nih, ya kita masih hidup. Masih hidup kita. Rekeningnya udah wafat. Itu Utsman bin Affan Bapak Ibu. Bahkan sekarang dari rekening itu bisa bikin masjid, bisa bikin hotel. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu, orangnya udah meninggal tapi sampai sekarang punya hotel, punya masjid, rekeningnya melimpah banjir Bapak Ibu. Maka kalau Anda mau menjadi orang kaya seperti itu, orang yang berkuasa seperti itu, maka jadilah orang yang betul-betul meraih cinta Allah di bulan suci Ramadan kali ini. Ketika Anda betul-betul mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mendapatkan semua yang insya Allah biiznillah ya. Kalau itu baik bagi Anda, insya Allah Allah akan berikan kepada Anda. Kalau itu baik untuk Anda. Tapi kalau misalkan apa yang Anda inginkan tidak baik untuk Anda, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau misalkan Anda menginginkan mobil, katakanlah mobil Fortuner misalkan. Ya Fortuner harganya berapa tuh? 500-an juta ya. 500 juta rupiah. Anda pengen Fortuner, tapi bagi Allah nggak cocok kamu. Nggak cocok kamu Fortuner. Nih aku kasih Alphard. Masya Allah. Maka mau nggak menjadi orang seperti itu? Maka yuk berjuang ya Bapak Ibu, yuk berjuang menjadi golongan orang-orang ketiga. Golongan orang-orang yang selalu betul-betul mencintai Allah. Betul-betul mencintai Allah dan Allah akan cinta kepada kita. Bagaimana caranya? Itu tadi 10 cara bagaimana caranya supaya Anda bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Alhamdulillah kita belajar banyak Bapak Ibu. Belajar banyak nggak nih hari ini ya? Oh, udah lewat 11 menit ya, dari jam 11 ya. Gimana? Belajar banyak ya? Alhamdulillah. Maka ya, yuk ketika kita sudah belajar, ya ketika Anda sudah belajar, maka Anda betul-betul mempraktekkan semua ilmu yang telah Anda dapatkan sebelumnya ya. Dan jangan sampai menjadi orang-orang yang kemudian tidak mempraktekkan ilmunya ya. Sudah mendapatkan ilmu tapi kemudian tidak dipraktekkan. Waduh, sayang Bapak Ibu, sayang banget ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mempraktekkan ilmunya. Kemudian jangan ilmu itu hanya berdiam di diri kita saja, tapi alirkan kepada saudara-saudara kita di luar sana ya. Alirkan seperti air yang mengalir ya. Ketika kita mendapatkan air, maka kita alirkan lagi air itu. Ibarat sungai ya. Sungai itu nggak boleh air itu berhenti pada satu titik ya. Ketika ada sungai, air itu tidak boleh berhenti pada satu titik. Ketika berhenti pada satu titik, maka dia airnya akan tidak baik ya, akan buram airnya. Maka harus dialirkan. Begitu juga ilmu mesti dialirkan. Nggak perlu Anda menjadi trainer ya, nggak perlu Anda menjadi CTMR untuk bisa memberikan ilmu magnet rezeki ya. Seminimal mungkin yang Anda bisa, seusaha mungkin yang Anda bisa ya. Bukan seminimal mungkin dong, semaksimal mungkin, tapi sebisa Anda ya. Semaksimal mungkin tapi sebisa Anda untuk mempraktekkan ilmunya. Dan tentu saja bukan cuma mempraktekkan ilmunya, bukan hanya menyebarkannya, tapi mempraktekkan terlebih dahulu baru menyebarkan. Mempraktekkan, menyebarkan. Mempraktekkan, menyebarkan. Praktek, sebarkan. Praktek, sebarkan. Praktek, sebarkan. Insya Allah Bapak Ibu, ketika Anda menyebarkan ilmu ini kepada orang lain, maka insya Allah ketika mereka mendapatkan hidayah karena Anda, itu Anda akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Insya Allah. Insya Allah. Atau seminimal Anda bawa masuk ke dalam Mutiara Ramadan. Ada kajian bagus loh setiap hari loh, jam 9 pagi sama jam 4 sore di Facebook. Mutiara Ramadan gratis, ikut yuk. Nah, itu sudah mengajak kepada kebaikan. Kita nggak bisa mengubah orang, ya. Kemarin Anda sudah
membahas ya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengajak. Mengajak dengan apa? Mengajak kepada kebaikan dengan kebaikan. Jangan sampai mengajak kepada kebaikan tapi tidak dengan kebaikan. Caranya tidak baik, caranya tidak tepat, dengan memaki-maki orang lain dan segala macam ya. Jadi menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik ya. Kalau misalkan Pak Fikri bisa ditonton siaran ulangnya, bisa ya. Semua siaran ulang bisa ditonton sampai grup ini ditutup. Tapi kan nggak tahu ya ditutupnya kapan. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya. Dan itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih banyak atas antusiasme Anda semua. Anda semua luar biasa Bapak Ibu ya. Sampai detik ini masih mau mengikuti Mutiara Ramadan, dan alhamdulillah ada 644 orang yang masih bergabung. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengakhiri acara kita, live kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian kita istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fikri Hamdi, Bapak Ibu, mohon undur diri. Terima kasih banyak atas antusiasme Anda semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sajikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di acara selanjutnya di Mutiara Ramadan selanjutnya, setiap sore, setiap pagi jam 9 pagi dan sore jam 16 waktu Indonesia Barat bersama Pak Nas dan para CTMR yang lainnya. Sekian, saya akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.